Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bersukacita hari ini, amin. Kita bersukacita sebab Tuhan Allah kita Allah yang baik, amin. Mari kita datang dengan segala kerinduan hati kita. Kita membawa ucapan syukur sebab Dia baik, sebab Tuhan Allah menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu, atas segala anugerah-Mu Tuhan, atas segala kesehatan, atas segala anugerah dan kebaikan berkat-Mu Tuhan atas hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan kami datang dengan rasa syukur kami mau memberikan pujian kami mau memberikan penyembahan kami Tuhan. Karena kami percaya saat kami memuliakan Engkau Tuhan, Engkau yang hadir di tengah Tuhan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau,
dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita mengangkat tangan, kita serukan, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, keinginan hati
Saat ini kami membawa hati kami membawa hidup kami untuk memuliakan Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus biar Engkau yang bertata. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan. Mari bersama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dan berpujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Oh, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan puji bersama-sama. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari kita beri jempol bagi Tuhan kita. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai pujian bagi Dia. Bangkit serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar,
bekerja Tuhan. Di tengah badai hidup Tuhan, kami percaya Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Sebab Engkau membuat mujizat yang sejati di dalam hidup kami. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang meredukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang menang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang megang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun
Terima kasih, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini umatmu bersyukur Tuhan, karena kami semua dapat datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk dengan tenang merenungkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus bimbing kami, supaya kami dibentuk menjadi satu kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya firman-Mu adalah sumber pertolongan kami. Firman-Mu sumber kekuatan kami. Firman-Mu sumber kehidupan kami, sumber penghiburan kami. Dan kami percaya oleh kuasa firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang berbeban berat diberikan jalan keluar. Oleh pertolongan kuasa Yesus, pertolongan mujizat Tuhan pasti terjadi atas kami. Oleh sebab itu biarlah kami duduk dengan tenang untuk mendengar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, sucikan, kuduskan kami hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mendengar. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih, sejenak kami matikan suara hati kami, kecuali suara firman-Mu yang akan kami dengar. Dan kami tanggalkan seluruh kehidupan manusia kami, dan kami kenakan pakaian Kristus dalam hidup kami, supaya kami mengenal dan mengerti firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, semua roh-roh yang hendak mengganggu di dalam bentuk apapun, kami patahkan di dalam nama Yesus, supaya kami dibentuk menjadi sebuah kehidupan yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua orang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, puji Tuhan saudaraku, pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita dengan cepat kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya landasi dahulu pembacaan firman Tuhan dalam satu topik daripada kebenaran firman Tuhan pagi ini, yaitu berhasil di dalam Kristus. Berhasil karena kemurahan daripada Kristus. Kita landasi dulu pembacaan dengan cepat 2 Korintus 4. Tolong dibuka. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, kita baca bersama-sama. Saya juga baca. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ke-6 berkata seperti ini. Perikopnya harta rohani dalam bejana tanah. Ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Itu kata Rasul Paulus. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik, dan kami tidak memalsukan Allah, firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang Allah, kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin saudara. Puji Tuhan saudara. Nah, tema kita pagi ini adalah ya, tema kita berhasil karena Kristus. Silakan tampilkan topiknya. Saudara,
pembacaan ayat yang baru saja ayat 1 sampai 6 kita baca, itu adalah tulisan dari Rasul Paulus, saudaraku, tentang pelayanannya Rasul Paulus dalam pekerjaan Tuhan memberitakan Yesus, memberitakan firman Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca, saudaraku, kita bisa memetik beberapa poin-poin tentang sebuah keberhasilan. Tentang sebuah keberhasilan, saudaraku. Nah, standar daripada manusia di dunia ini, saudaraku, banyak sekali tentang keberhasilan itu. Ada standar kelompok tertentu tentang keberhasilan, tolak ukurnya berbeda satu dengan yang lain tentang sebuah keberhasilan. Namun saudaraku, pada pagi hari ini, sebelum kita belajar tentang sebuah keberhasilan yang sejati, kita akan mengetahui tolak ukur atau parameter dari orang-orang di dunia ini tentang sebuah keberhasilan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu kelompok tertentu berkata bahwa tentang keberhasilan itu, seseorang itu dikatakan berhasil jika, yang pertama itu, kelompok ini berkata, jika memiliki banyak gelar akademisi. Nah, satu kelompok ini berbicara bahwa seseorang itu dikatakan berhasil jika seseorang itu memiliki banyak gelar akademisi. Apa yang dimaksud dengan gelar akademisi itu, saudaraku? Kita tahu bahwa orang banyak punya gelar akademisi, bisa sarjana hukum, ya, bisa sarjana teknik, bisa sarjana ekonomi. Nah, itu ukuran mereka, orang yang berhasil itu seperti itu, yang punya banyak gelar akademisi. Sarjananya bisa bertingkat-tingkat, S1, S2, S3. Masih kurang bisa ditambah gelar profesor, doktor. Kalau di bidang keagamaan bisa dia punya STH atau MTH. Itu gelar-gelar akademisi, saudaraku. Nah, saudaraku, kelompok ini berkata orang seperti itulah yang berhasil. Apakah itu salah? Tidak. Itu tolak ukur standar orang kelompok-kelompok tertentu bahwa orang yang berhasil itu seperti itu. Lalu kelompok yang lain berkata, ya saya bilang boleh kelompok yang kedua lah, ya, bisa berkata orang itu berhasil jika memiliki banyak kekayaan, banyak asetnya, banyak depositonya. Apa itu salah? Enggak juga. Tapi itu standar daripada kelompok-kelompok orang tertentu. Memiliki banyak kekayaan, kekayaannya melimpah, saudaraku, di mana-mana dia punya. Orang kaya, banyak asetnya juga. Dia punya tanah di sana-sana, punya perusahaannya banyak juga, bisnisnya di sana-sana. Apalagi deposito, saudaraku, bicara deposito, waduh, katanya Bapak Gembala pernah kata punya banyak deposito di banyak negara. Dia simpan di negara ini, mata uangnya negara di sini, taruh di negara ini. Istilah orang Jawa itu keleleran, saudaraku, depositonya ditaruh, disimpan banyak negara. Nah, inilah kata orang kelompok kedua ini loh, orang berhasil seperti ini. Jika memiliki banyak kekayaan, aset dan deposito. Lalu kelompok lain lagi berkata, oh, keberhasilan itu jika seseorang itu memiliki banyak relasi bisnis. Banyak relasi itu banyak hubungan, banyak relasi dengan para pejabat. Mengapa, saudara? Tentu saja untuk skala bisnis besar dibutuhkan seseorang itu memiliki banyak relasi hubungan dengan sesama bisnismen atau dengan pejabat yang dapat mendukung kelancaran daripada bisnis itu. Nah, itu kata kelompok orang ketiga, dikatakan ini loh orang berhasil itu seperti ini. Punya relasi banyak, ya, punya relasi dengan banyak pejabat. Itu orang berhasil. Lalu kelompok lain lagi mungkin berkata, saudaraku, bahwa keberhasilan itu jika memiliki hubungan keluarga yang harmonis. Oh, itu loh orang yang berhasil itu seperti itu. Ya, punya anak-anak,
cucu-cucu berhasil semua pinter-pinter, ya, secara kekeluargaan, punya istri cantik, suaminya ganteng gitu. Wah, ini loh, ini contoh dari keberhasilan sebuah rumah tangga. Nah, ini ukuran standar manusia, saudaraku, di dunia. Banyak standarnya, apalagi dikatakan lagi, seseorang itu dikatakan berhasil, saudaraku, jika memiliki kemampuan. Kemampuan apa, Pak? Ya, kalau di gereja seperti ini orang-orang yang berhasil itu punya kemampuan berdiri di atas gitu. Maksudnya di atas di mana? Ya di sini ya di atas. Itu apalagi yang duduk di sana itu atas itu juga. Ya, atau mereka yang berhasil itu standarnya yang duduk di depan itu. Oh, ini orang-orang yang berhasil ini. Lalu orang katakan yang di belakang itu enggak berhasil. Apa begitu? Enggak juga, saudara. Saya mau katakan bahwa di hadapan Tuhan semua kita sama. Itu kan standar manusia, ya dok. Tapi standar Tuhan, siapapun kita yang duduk di depan maupun di belakang, di atas atau di sini sama semua. Tapi seringkali saudaraku itu hanya menjadi standar manusia. Yang di depan itu berhasil, yang belakang itu enggak. Ya enggak juga. Lalu jangan berkata seperti ini. Lalu saya berkata, waduh gak enak duduk di depan, nanti kita di belakang aja lah. Yang di belakang pindah ke depan. Ya enggak juga. Ini hanya intermezzo, saudaraku. Ya siapa tahu yang duduk di belakang itu lebih berhasil daripada yang duduk di depannya. Enggak tahu toh. Tuhan yang tahu. Orang-orang yang di belakang itu orang yang berhasil. Cuman mungkin milih di belakang itu kalau selesai nanti cepat pulang. Siapa tahu, saudaraku, cepat pulang, gak usah salaman sama yang lain, ngilang gitu aja. Siapa tahu? Saya gak tahu, saudaraku. Ya, cuman ini sebuah contoh saja, saudaraku. Orang yang berhasil itu seperti itu, enggak, saudaraku. Di hadapan Tuhan kita sama. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada lagi sebuah kelompok. Ini yang seru ini, saudaraku. Seseorang itu dikatakan berhasil jika memiliki etos kerja keras. Wah, ini lagi. Kelompok ini luar biasa. Orang yang berhasil jika memiliki etos kerja keras. Apa itu etos kerja keras, saudara? Etos kerja keras itu ia bekerja dengan keras. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya intinya itu maksudnya itu kerja keras, etos kerja keras. Ini kan hanya perumpamaan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kurang keras lagi, saudaraku. Wah, dia kerja siang malam, banting tulang siang malam, kerja keras siang malam, banting tulang. Supaya apa? Supaya berhasil. Apa salah? Enggak juga. Tapi itu standarnya kelompok yang terakhir ini. Nah, kita belajar tentang kebenaran, keberhasilan sejati menurut konsep kekristenan. Nah, saudaraku, saya dapat buktikan bahwa orang yang bekerja keras, punya etos kerja keras, banting tulang siang malam, belum tentu berhasil. Saudara mungkin punya pemahaman yang tidak sama dengan saya. Oh enggak, Pak. Orang ingin berhasil itu ya harus kerja keras, banting tulang, pasti berhasil. Enggak, saya katakan belum tentu. Nah, sebab itu perselisihan paham kita mau saya buktikan. Mau saya buktikan melalui sebuah tayangan berikut ini. Coba saudara simak baik-baik. Simak baik-baik. Semoga ini menginspirasi kita bahwa keberhasilan itu tidak selalu pasti di dalam kekuatan manusia. Silakan ditampilkan. Ya, simak baik-baik tayangan singkat ini. Orang keberhasilan akan datang jika tiap hari kerja keras, banting tulang, kerja keras, banting tulang, kerja keras, banting tulang, tiap hari banting tulang. Mana buktinya? Tidak dapat duit, banting tulang, tidak dapat duit. Ini kerja keras banting tulang, saudaraku. Sekali lagi coba tayangkan supaya lebih jelas. Sekali lagi, lebih keras suaranya. Keberhasilan akan datang jika tiap hari kerja keras, banting tulang, kerja keras,
banting tulang, kerja keras, banting tulang, tiap hari banting tulang. Mana buktinya? Tidak dapat duit, banting tulang, tidak dapat duit. Pret. Saudara, sudah cukup. Saudara, ini hanya intermezzo, saudaraku. Bukan berarti ini benar enggak, saudara. Cuma yang saya maksud, kerja keras itu harus, saudaraku. Untuk berhasil harus kerja keras. Cuma saya nggak setuju, jangan banting tulang. Jangan banting tulang. Saudara nggak dapat duit, malah tulang saudara patah. Ya betul nggak? Saudara tulang saudara patah, nggak dapat duit, malah keluar duit. Karena apa? Biaya rumah sakit mahal kalau patah tulang. Amin. Ya saudaraku, ini hanya sebuah intermezzo, saudaraku, bahwa kita mau meraih keberhasilan yang sejati itu bukan standar-standar yang ada tadi, bukan berarti salah, itu betul, tapi kita saat ini sedang belajar sebuah keberhasilan menurut konsep kekristenan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Itulah keberhasilan sesuai iman Kristen. Saudaraku, kita lanjut, saudaraku. Memang semua itu bukanlah keberhasilan yang sejati. Dari yang pertama, orang dikatakan berhasil memiliki aset deposito banyak, gelar kesarjanaan banyak, hubungan keluarga banyak, kerja keras, semua baik. Tapi itu sekali lagi bukan yang sejati. Itu sifatnya sementara. Tapi kita sedang belajar sebuah keberhasilan sejati sesuai konsep kekristenan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6 seperti Rasul Paulus kerjakan, sehingga dia menulis tulisan ayat 1 sampai 6 itu kita dapat mendapatkan pelajaran sebuah keberhasilan menurut kekristenan apa yang Rasul Paulus sedang kerjakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang masuk ke topik bagaimana keberhasilan sejati menurut konsep iman Kristen atau firman Allah. Yang pertama, silakan. Yang pertama adalah seseorang itu dikatakan berhasil jika bersandar kepada kemurahannya. Yang pertama, apakah salah banyak orang meraih keberhasilan yang sebutkan 6 kelompok tadi? Betul. Tetapi saya katakan sekali lagi, kita sedang belajar sebuah keberhasilan yang sejati. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus itu kepada sidang di Korintus. Saudara, dikatakan jika seseorang itu disebut berhasil jika bersandar kepada kemurahannya. Kemurahan siapa? Kemurahan Tuhan. Artinya saudaraku, kita ayat 2 dikatakan 2 Korintus 4 ayat 1 ayatnya tadi, ya. 2 Korintus 4 ayat 1 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah, Paulus berkata, kami ini Rasul Paulus telah menerima pelayanan ini, menerima tugas ini. Rasul Paulus dia katakan dia menerima tugas itu oleh kemurahan Allah, bukan karena kekuatan dia, kepintaran dia sebagai rasul, kuasa yang dia miliki sebagai rasul, tidak. Makanya dia tidak sombong, dia tidak berani menulis oleh kekuatanku, kepintaranku aku terima melayani ini. Tidak. Tapi Rasul Paulus berkata oleh kemurahan Allah. Itu menandakan Rasul Paulus itu rendah hati. Dia mengatakan apapun kuasa mujizat yang diadakan itu oleh kemurahan Allah. Artinya siapapun saudara dan saya, keberhasilan yang saudara capai itu bukan karena kita, tapi oleh kemurahan Allah. Haleluya, saudaraku. Keberhasilan Rasul Paulus bukan karena kemampuan kepintarannya dia sebagai seorang rasul. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali orang itu menganggap bahwa sebuah keberhasilan di bidang sekuler atau keduniawian itu lebih daripada sebuah keberhasilan di bidang pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, seringkali banyak orang mempunyai anggapan penilaian
bahwa sebuah keberhasilan di bidang sekuler atau keduniawian, ya kita yang bekerja bisnis, kumpulin banyak uang, punya banyak titel ini itu lebih daripada seseorang yang melayani pekerjaan Tuhan. Ya, sekali lagi saudaraku, saya katakan itulah tidak seimbang. Itu tidak selalu benar, dan saya katakan itu tidak seimbang. Mengapa demikian? Sebab semua keberhasilan yang menurut iman Kristen itu, seperti tertulis itu, semua terjadi hanya oleh kemurahan Tuhan, bukan oleh kekuatan dan kepintaran Rasul Paulus. Jadi saudaraku, kalau kelompok orang berkata sebuah keberhasilan itu hanya oleh karena kemampuan seseorang, itu tidak seimbang, tidak selalu betul. Saudara, mengapa demikian? Semua keberhasilan yang dilandasi oleh kekuatan manusia itu di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Seringkali orang menganggap, oh pekerjaan Tuhan itu apa sih? Wah, lebih itu loh yang berhasil itu seperti itu loh, banyak titelnya, itu loh kekayaannya, itu loh keluarganya baik-baik, itu loh banyak asetnya. Saudaraku, saya mau sampaikan di tempat ini sesuai kebenaran firman Tuhan yang tertulis bahwa pekerjaan yang diterima oleh Rasul Paulus tugas itu adalah pekerjaan yang mulia. Mengapa? Karena pekerjaan di bidang sekuler atau keduniawian itu memang betul, selama kita dalam dunia itu perlu kita kerja. Tetapi pekerjaan yang Tuhan beri itu lebih mulia dari segalanya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berani menulis bahwa hanya oleh kemurahan Allah dia dapat menerima ini dan dia tidak tawar hati, dikatakan. Saudara. Ya, dikatakan oleh sebab itu dikatakan dia tidak tawar hati. Sekalipun dia dihina, dicaci, diolok, apa Rasul Paulus gak dia apa-apa, ya kerjaannya cuma gitu. Saudara perlu tahu bahwa itulah pekerjaan mulia yang diterima oleh Rasul Paulus. Dan oleh sebab itu dia katakan hanya oleh kemurahan Allah dia berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya saudaraku, kalau yang dibangun dengan kekuatan manusia, firman Tuhan berkata seperti ini. Ya, Yeremia 17 ayat 5. Silakan dibuka. Dikatakan Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, itu yang bekerja, pengen berhasil, banyak relasi dengan pejabat, banyak relasi dengan itu, ya. Mengandalkan modalnya besar, kepintarannya boleh, tapi dikatakan Tuhan apa? Yang mengandalkan dia tidak ingat Tuhan, mengandalkan manusia, terkutuk. Yang mengandalkan kekuatannya, loh saya punya banyak relasi, hubungan, saya bisnis pasti berhasil, lalu lupakan Tuhan, ya, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan ini berkata terkutuk, saudaraku. Haleluya. Kita belajar pada pagi hari ini, kalau kita berhasil kita berkata oleh kemurahan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, oleh sebab itu dialah Yeremia memperingatkan kita bahwa jangan sampai kita melupakan Tuhan dan menjauhkan Tuhan. Apapun keberhasilan saudara dan saya, apapun yang kita miliki, ya, dari ayat datar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan sampai kita menjauhkan diri. Jadi saudara-saudaraku, seseorang itu dapat disebut berhasil jika ia bersandar kepada kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga dia tulis di dalam 2 Korintus itu bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, seseorang itu disebut berhasil jika dikatakan bertindak dengan integritas. Silakan, ini 2. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang itu dikatakan berhasil, dikatakan bertindak dengan integritas. Ayatnya yang 2 Korintus 4 ayat 2. Itu tadi ya.
Dikatakan seperti ini. Tetapi kami, Rasul Paulus berkata, menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Rasul Paulus berkata begitu. Kami tidak berlaku licik. Lanjut lagi apa? Dan tidak memalsukan firman Allah. Ya. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Apa artinya saudaraku? Bertindak dengan integritas. Hal yang kedua dikatakan berhasil karena seseorang itu bertindak dengan integritas, saudaraku. Kita ketahui melalui ayat ini, saudaraku, Rasul Paulus dikatakan berkata, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Apa itu maksudnya? Artinya Rasul Paulus itu, saudaraku, dia hidupnya kudus. Lalu apalagi tidak mau melakukan perbuatan dosa sekalipun ada kesempatan. Nah, itulah sebabnya dia berkata, saya tidak mau melakukan perbuatan yang tersembunyi. Artinya Rasul Paulus hidup dalam kekudusan dan tidak mau melakukan perbuatan dosa sekalipun ada kesempatan. Ini yang pertama, saudaraku. Lalu dilanjutkan ayat yang selanjutnya, kami tidak berlaku licik. Apa maksudnya? Rasul Paulus ini mengatakan, aku tidak berlaku licik. Artinya kehidupan Rasul Paulus itu jujur. Sekalipun umpama dia berdagang. Tapi memang berdagang loh, dia kerja. Kan dia buat tenda. Iya toh? Tapi dia tulis, dia tidak mau berlaku licik. Artinya dia jujur, tidak mau tipu daya atau gaya hidupnya. Kalau umpama dia dagang itu gali lubang tutup lubang, utang sana bayar sini, utang sini bayar sana. Itu kan gali lubang tutup lubang, saudara. Nah, ini Rasul Paulus tidak mau lakukan. Dia tidak mau berlaku licik, dia jujur, ya saudaraku, ya. Lalu yang selanjutnya dikatakan, dan tidak memalsukan firman Allah. Nah ini Rasul Paulus di dalam pelayanannya dia tidak mau memasukkan firman Allah. Sekalipun hari-harinya, jam-jamnya dia selalu yang dia katakan adalah firman Allah. Tapi dia katakan apa? Dia tidak mau memalsukan firman Allah. Apa maksudnya ini? Artinya saudaraku, Rasul Paulus itu hidupnya benar, sesuai firman Tuhan, saudaraku. Lalu apa? Dia tidak mau memakai firman Tuhan itu, firman Allah yang dia sampaikan itu untuk keinginan nafsu pribadinya dia, ya saudaraku. Dan apalagi berlindung di balik firman Tuhan. Nah, ini satu pukulan buat kita yang memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus gak seperti itu. Dia tidak mau memalsukan firman Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Ya, dia nggak mau berkata gini, pakai firman dia. Oh, firman Tuhan kan berkata, berilah yang terbaik, kau beri banyak, dapat banyak. Dapat sedikit, dapat sedikit. Memang firman Tuhan. Tapi Tuhan tahu, waktu dia berkata itu, memang untuk Tuhan atau untuk dia. Kalau di jemaat memang itu disebarkan firman. Tapi waktu saya ketemu seseorang, kasih banyak. Nanti kamu dapat banyak, kasih sedikit, dapat sedikit. Untuk siapa? Ya untuk saya, untuk berdua. Tapi apa? Pakai firman dia. Dia memelintir firman, memasukkan firman Allah, memperkosa firman Tuhan. Bahkan mungkin pakai nama Tuhan. Nah, ini Rasul Paulus tidak mau pakai standar seperti itu. Dia punya integritas, makanya dia tulis bahwa tidak mau memalsukan firman Allah. Ya katakan ya dan tidak katakan tidak, selebihnya akan dapat hukuman. Kita belajar sebuah kehidupan integritas, saudaraku, supaya kita tidak memanipulasi atau memerkosa firman Allah untuk kepentingan pribadi kita. Tetapi benar-benar kita sampaikan firman Allah supaya mereka diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bisa berhasil dengan menghalalkan banyak cara. Ya, bisa
Berhasil bisa dapat mempergunakan banyak cara memanipulasi firman atau nama Tuhan, dapat sebuah keberhasilan. Dalam keduniawian, pekerjaan sekuler bisa pakai nama Tuhan. Wah, saya orang Kristen, sudahlah, utangi dulu yang banyak, pakai nama Tuhan. Wah, orang percaya kasih kita. Wah, kasih pun banyak, kasih barang banyak. Gak taunya pakai cara gelap, memanipulasi nama Tuhan. Untuk apa? Kepentingan Tuhan. Apakah ini sebuah kehidupan integritas? Tidak. Tidak. Justru ini memanipulasi nama Tuhan atau firman Tuhan untuk kepentingannya sendiri, berarti dia tidak hidup dalam tindakan integritas seperti apa Rasul Paulus katakan bahwa dia tidak mau memalsukan firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, yang bisa berhasil orang dengan cara yang tidak jujur, saudaraku. Nah, di dalam kehidupan sekuler pun bisa pakai nama Tuhan untuk kepentingan keberhasilan pribadi. Bisa juga, saudara, di dalam kehidupan kerohanian bisa juga orang-orang pakai nama Tuhan atau firman Tuhan untuk memanipulasi kepentingan kelompoknya. Apakah itu berintegritas? Tidak. Contoh, satu pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, apa ada yang tidak berintegritas? Ada. Saya katakan ya, di atas ya, dan tidak. Apa itu, Pak, contohnya? Oke, saya akan sebutkan. Sebuah pekerjaan Tuhan, seringkali saat ini kita tahu bahwa banyak pekerjaan di kota-kota besar yang notabene banyak jemaatnya, yang bahkan mereka punya cabang di luar negeri. Ya, saudaraku. Tapi mungkin karena sudah mulai merosot, karena apa? Karena kehidupan ini media sosial sudah banyak, orang di luar negeri bisa lihat dari HP, ya, mereka buka cabang mulai di desa. Apakah salah? Tidak. Di mana-mana boleh buka pekerjaan Tuhan, yes, oke. Tapi masalahnya apakah mereka berintegritas seperti apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus? Sebuah kenyataan yang ada. Gereja-gereja besar yang ada di kota besar, banyak jemaatnya sekarang sedang hengkang masuk di dalam kehidupan lokal di desa-desa. Apakah di desa tidak ada gereja? Banyak. Tapi mengapa mereka buka? Kalau dilakukan dengan integritas itu baik. Pertanyaannya, mereka yang sudah banyak jemaat di kota, mereka buka di sini. Di tempat-tempat mewah. Jemaat dari mana mereka datangkan? Dari gereja lokal. Tidak semuanya, tapi ada. Saudaraku. Mereka bawa, ya dikatakan itu di lokal itu apa pujiannya nggak main. Firman Tuhannya apa itu nggak main itu. Ini loh, yang dari kota ini keren. Ya, saudaraku, bukankah dengan hal ini banyak orang terbius karena keimanan tidak kuat? Apa itu integritas? Sehingga mereka cari, oh iya itu. Kalau ke restoran itu kan mesti kopinya yang enak, gitu ya. Makanannya yang sedap gitu, itu. Kalau yang ini di warung desa ini pecel paling ini. Apa seperti itu sebuah pekerjaan integritas? Camat sana, camat sini, yang susah jemaat lokal. Sakitnya di mana? Di sini lah yang sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini, gitu kan ya. Sakitnya di sini, saudara. Nah, itulah, itu sebuah kenyataan, saudaraku, bahwa dalam kehidupan pekerjaan Tuhan pun ada. Enggak saya katakan semua. Ada. Tidak mencontoh Rasul Paulus melakukan dengan integritas. Itu pekerjaan Tuhan, apalagi di bidang sekuler, keduniawian. Banyak orang yang saya sebutkan yang berhasil punya gelar banyak kesarjanaan. Apakah itu gelar kesarjanaan bisa didapat dengan integritas? Saudara?
orang bisa dapatkan gelar dalam beberapa waktu saja. Cukup dengan banyak duit. Saya pengen S1, nggak usah bertahun-tahun saya belajar, saya dapat. S2, S3, S-Hukum, Profesor, Doktor. Kalau dia memiliki segalanya, dia bisa bayar tanpa dia belajar. Dia dapatkan hal itu. Apakah itu sebuah hal gelar yang integritas? Tidak, saudaraku. Kekayaan pun bisa didapatkan dengan cara tidak tanpa integritas. Bagaimana? Ya pergi ke dukun yang suka kaya. Ya toh, nipu kan bisa kaya. Melakukan kejahatan bisa kaya. Ya toh, dapat mereka ngerampok dapat duit. Apakah itu integritas? Tidak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apalagi jabatan saudaraku, pengen menjabat, sokok sana, sokok sini, ya sokok atasnya, bukan sokok dengan bambu saudaraku, sokok dengan sokokan, dapat jabatan, duduk di kursi yang empuk, hanya oleh karena dengan cara yang tidak integritas, tanpa integritas. Jadi saudaraku, Rasul Paulus mengajarkan, dia disebut seorang pelayan Tuhan yang berhasil karena kehidupannya memang berintegritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah konsistensi. Konsistensi antara ucapan dan perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Orang memiliki integritas itu saudaraku, sebelum dia bicara, dia pikir. Sebelum dia bicara, dia pikir. Itu seorang yang punya integritas. Supaya apa? Supaya setiap tindakan dan perilakunya itu sesuai dengan ucapannya. Itulah seseorang yang punya integritas. Kalau enggak nyerocos terus gitu ya, ngomong pokoknya ngomong tanpa dipikir. Rasul Paulus tidak demikian. Dia hati-hati sekali untuk menyampaikan sesuatu. Kalau ada yang tersakiti itu ya derita mereka. Kalau kita bicara firman Tuhan, ya toh. Itulah sesuatu contoh dari Rasul Paulus tentang integritas, yaitu dia jujur, dapat dipercaya mendapat suatu amanah atau tugas, bertanggung jawab dan komitmen menjalankan pekerjaan. Itu integritas, menghargai waktu dan mempunyai prinsip hidup yang jelas. Saudara yang dikasih Tuhan, ada contoh yang baik saudaraku di dalam firman Tuhan tentang orang yang tidak hidup di dalam kehidupan berintegritas saudaraku, tanpa memiliki integritas, dan dia memanipulasi nama Tuhan, dia memanipulasi, memperkosa firman Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi. Dan Tuhan peringatkan di dalam satu ayat, Yakobus 5 ayat 12. Silakan. Orang yang tidak memiliki integritas, seringkali dia memelintir firman, memakai nama Tuhan, memerkosa firman Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Dan dia pakai itu untuk keberhasilan dirinya. Yakobus 5 ayat 12 berkata seperti ini. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi. Nah, ini biasanya orang sumpah ini pakai itu nama Tuhan enggak? Pakai. Wong demi surga, demi bumi, gak melok gawe, tapi ustaz percaya aku utang tak bayar. Demi surga, demi bumi. Luar biasa saudaraku. Orang memakai nama Tuhan, memanipulasi nama Tuhan untuk kepentingannya dia. Tidak punya integritas. Berani dia ngomong. Ustaz sumpah tak bayar. Sumpah mesti pasti tak bayar. Itu orang gak integritas. Apalagi mau bekerja, janjinya mulu-mulu, pakai firman, pakai nama Tuhan. Untuk apa? Supaya dikei bon sing akeh, diutangi sing akeh, malah ngono bar gak dibayar. Celaka saudaraku. Kehidupan yang tidak meneladani kehidupan Rasul Paulus. Bisa berhasil nipu, bisa. Duitnya akeh, bisa. Mau ngerampok aja bisa dapat duit kok. Amin. Tapi saudaraku, kehidupan berintegritas ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan saudaraku. Karena apa? Dikatakan tadi, demi surga maupun bumi.
atau demi sesuatu lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Nah inilah saudaraku, integritas itu. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Seringkali kita nggak bisa katakan ya atau tidak karena apa? Sungkan. Kita ngomong orang yang lebih kaya, waduh aku. Kita ngomong dengan sopo yang di atas kita, sehingga kebenaran itu tertutup. Kita tidak bisa mengatakan ya itu ya dan tidak itu tidak. Inilah kehidupan seorang yang tidak punya integritas. Kalau zamannya pemerintahan dulu ada istilah ABS. Zaman pemerintahan dulu. Apa ABS? Asal Bapak senang. Itu. Gak berani ngomong apa-apa. Asal Bapak senang. Padahal di bawah itu kakaruan ngomong, lapor bagaimana? Wah, semua sukses. Angka kemiskinan beres. Semua beres. Tercukupi. Padahal, wah di bawah ini gak karuan rakyat ini. Wah ngomong. Jadi tidak mengatakan ya itu ya atau tidak itu tidak. Jadi hal yang kedua, seseorang itu disebut berhasil jika bertindak dengan integritas. Itu yang kedua, saudaraku. Kita masuk yang terakhir. Saudara yang dikasih Tuhan, seseorang itu disebut berhasil. Yang ketiga adalah jika bersedia diterangi hatinya. Yang pertama tadi adalah seseorang itu disebut berhasil jika seorang itu bersandar kepada kemurahan Tuhan. Pertama. Yang kedua, seseorang itu disebut berhasil jika dia bertindak dengan integritas dalam kehidupannya. Dan yang ketiga berkata seseorang itu disebut berhasil jika bukan integritas. Yang kedua bersedia diterangi hatinya. Maksudnya apa? Ya, orang itu disebut berhasil, bersedia diterangi hatinya. Artinya dia mau dikoreksi hidupnya. Hatinya yang gelap itu mau diterangi oleh apa? Oleh firman Tuhan, saudaraku. Mau dikoreksi, ditegur oleh firman Tuhan. Itu orang, tanda-tanda orang yang bisa berhasil, dikatakan berhasil. Jadi jangan ngambek, saudara. Jangan marah gitu ya. Selama itu pemberitaan firman Tuhan disampaikan, dan itu adalah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, terima jika ditegur maupun dikoreksi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata orang yang berhasil adalah orang yang bersedia diterangi hatinya. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ini 2 Korintus 4 ayat 6 yang ayatnya. Akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, jadi hal yang ketiga, seseorang itu berhasil jika dia membuka diri. Ini yang paling penting. Kalau nggak mau diterangi firman Tuhan, dia nggak mau bersandar pada firman Tuhan, apalagi hidup bertindak dengan integritas, tidak dapat dipercaya, saudara. Ya, artinya keberhasilan sekuler maupun keberhasilan duniawi yang dicapai itu bisa diperoleh dengan cara gelap. Oleh sebab itu, orang yang mau berhasil perlu hatinya diterangi oleh firman Tuhan, ya. Dan harus taat kepada firman Tuhan dan tidak melakukan kejahatan. Tapi kenyataannya, saudaraku, manusia bisa berhasil sekalipun melakukan cara gelap. Artinya nggak diterangi oleh firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena memang natur manusia itu memang demikian. Jadi sangat penting hati ini diterangi oleh firman Tuhan terus. Karena apa? Kalau tidak, natur itu apa? Gawonane itu yos teko bayen istilahnya. Gawonane natur manusia itu memang jahat. Oleh sebab itu, hal yang ketiga, seseorang bisa berhasil jika diterangi hatinya dengan firman Tuhan. Natur manusia memang jahat pada awalnya. Coba saya buktikan. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ditulis ketika dilihat Tuhan bahwa
kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, ya tak? Jadi itu kecenderungan hatinya itu apa? Selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Gak ada loh yang ngajari anak kecil itu ngapusi atau sembunyi apa, gak ada. Natur pembawaan itu, dosa awal itu sudah membentuk, saudara. Jadi ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ini maksudnya. Natur manusia itu memang jahat pada awalnya. Oleh sebab itu, supaya kita disebut orang yang berhasil sesuai konsep kekristenan dan firman Tuhan, seperti Rasul Paulus, hendaklah hati kita terus-terus diterangi oleh firman Tuhan, saudara. Mengapa? Kalau tidak diterangi dengan ini aja, lampu, atau hal yang sokle, yang terang gitu, ya di laser X-ray gitu ya, kenapa mesti firman Tuhan? Karena yang terakhir ayatnya adalah Mazmur 119 ayat 104 sampai 5. Inilah perlunya hati kita diterangi. Mazmur 119 ayat 104 sampai 105 berkata, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, dari firman Tuhan. Itulah sebabnya aku benci segala jalan yang dusta, ya, kecenderungan hati yang jahat tadi. Lalu firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan bagi jalanku. Perlunya setiap kita diterangi firman Tuhan, karena itu akan memimpin jalan kehidupan kita selama di dunia ini. Supaya saudara dan saya disebut orang-orang yang berhasil sesuai konsep yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sekalipun kita boleh juga memiliki standar-standar manusia tentang keberhasilan tadi, memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini, memiliki itu, boleh. Tapi lebih penting kita meraih sebuah keberhasilan yang sejati karena kita diterangi oleh firman Tuhan. Silakan pemain musik. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mendapatkan sebuah mendapatkan sebuah jawaban. Bagaimana kita bisa disebut berhasil jika hidup kita senantiasa bersandar kepada kemurahan-Nya. Dan yang kedua, kita disebut berhasil jika kita hidup berintegritas dan hidup kita bersedia diterangi oleh firman Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Oke. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oke. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau kita pada pagi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan supaya kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang berhasil seperti konsep firman Tuhan Rasul Paulus katakan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari lebih dari hidup. Amin, haleluya. Kemurahan-Mu
dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu pagi ini mengajar kami semua, siapapun kami Tuhan, kami perlu berhasil di hadapan Tuhan. Kami bersandar atas kemurahan Tuhan. Hidup kami seperti Rasul Paulus berintegritas, dan senantiasa hidup kami senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, kuasa. Kami dibentuk menjadi orang anak Tuhan yang berhasil. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan amin.